Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur sebab Tuhan baik. Saya berharap semua jemaat dalam keadaan yang dilindungi oleh Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, semua baik-baik saja. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan. Dan saya akan beri judul, Tidak Terpengaruh Keadaan. Dan kalau kita melihat keadaan ini yang sedang terjadi, ini sangat-sangat bisa mempengaruhi sebenarnya. Tapi sebagai orang percaya, saya mengajak supaya kita tetap jangan terpengaruh dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Kita mau fokuskan memandang kepada Allah yang hidup, yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita harus memandang kepada Dia yang sudah menebus hidup kita dari lubang kubur kepada kehidupan yang berkemenangan. Ya, Dia sudah mengambil kita, mengeluarkan kita dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Nah, kita memandang kepada Yesus saja. Kalau kita memandang kepada keadaan yang ada hari-hari ini akan membuat kita cemas, bisa stres, frustasi, mengalami kesesakan dalam hati kita. Nah, Tuhan tidak mau itu terjadi. Nah, bagaimana supaya kita tetap memandang kepada Yesus? Supaya kita terhindar dari semua dan tidak terpengaruh daripada keadaan yang sedang terjadi ini. Hanya satu jalan yang kita perlu, yaitu memandang, mengangkat mata iman kita hanya tertuju kepada Yesus. Ada satu ayat yang saya ingin bagikan kepada kita pada pagi hari ini, pada saat ini, di mana pengalaman yang terjadi hari-hari ini hampir sama, saudara, dengan terjadi pada saat itu. Kita akan baca dalam kitab Habakuk pasal 3, ayat yang ke-17 dan 18. Ini ayat yang sudah sering kali kita dengar, tapi saya sangat ingin membacanya dan membagikan sedikit kepada kita. Habakuk pasal 3, ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kalau kita membaca kitab Habakuk ini, ya, mulai dari pasal 1 sampai selesai, kita bisa membaca di sana dan saya melihat ya bahwa Habakuk pada awalnya dia kecewa dengan Tuhan. Dia marah, timbul rasa tidak senang dengan Tuhan. Dia memandang kepada Allah bahwa Allah sepertinya tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena dia melihat bahwa bangsanya mengalami kehancuran, mengalami penganiayaan, mengalami penindasan, ya. Seakan-akan Allah tidak ada pada waktu itu. Seakan-akan Allah membiarkan dan tidak peduli. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah itu Habakuk menyadari bahwa ternyata bukan Allah tidak peduli. Bukan Allah tidak sayang dengan bangsa Israel, tidak, saudara. Tetapi Allah mengizinkan ini terjadi, penindasan ini terjadi, kesulitan itu terjadi supaya bangsa Israel sadar bahwa mereka yang sombong, yang seakan-akan tidak melihat kepada Allah lagi, yang mengangkat, membusungkan dada mereka dan tidak peduli akan adanya Allah, mereka mulai disadarkan dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Dan saya melihat hal ini, Habakuk akhirnya menyadari. Sebab itu di dalam pasal yang ketiga ayat 17 dan 18 dikatakan di sana, akhirnya Habakuk menyadari. Dia katakan sekalipun semua tidak ada hasil dan mengecewakan, tapi aku akan tetap beria-ria di hadapan Allah. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan ini yang terjadi di zaman kita hidup, saat hari-hari ini yang sedang terjadi, sudah seharusnya pun kita menyadari bahwa keadaan yang terjadi ini bukan terjadi kebetulan. Bukan Allah tidak peduli dengan kita. Banyak hamba Tuhan mati, anak Tuhan mati, ya, karena COVID-19.
Tetapi ini biarlah terjadi. Bukan berarti karena Tuhan tidak peduli. Tuhan sangat peduli dengan bangsa ini. Tuhan sangat peduli dengan seluruh umat manusia. Tuhan ingin memberi kesempatan supaya kita memiliki chance yang kedua. Supaya kita sadar, supaya kita bisa mengambil hikmah dari semua yang terjadi, mengambil pelajaran bahwa semua yang terjadi ini sebab Tuhan ingin kita sadar dan kembali memandang kepada Allah yang hidup. Allah yang sudah menciptakan manusia. Allah yang menjadikan umat manusia. Allah yang membuat alam semesta ini. Pencipta langit dan bumi. Allah Elohim. Dia harus ditinggikan. Dia harus dihormati, dihargai. Diagungkan, disanjung. Itu yang diinginkan Allah. Allah bukan melakukan pembiaran. Kalau kita melihat, saya akan membaca satu ayat tentang bagaimana Allah melakukan COVID-19 ini terjadi. Dikatakan di sini, di dalam Habakuk pasal yang ke-3, ayat yang ke-4 dan 5. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya. Dan disitulah terselubung kekuatannya. Ayat 6, ayat 5. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Saudara perhatikan di sini. Jadi COVID-19 ini bukan terjadi begitu saja, tetapi atas rancangan Allah. Allah ingin melakukan ini supaya manusia sadar. Ayat yang ke-6 dikatakan, ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Bangsa-bangsa semua dalam keadaan terkejut hari-hari ini. Bingung. Mengalami keadaan yang sangat depresi. Bukan rakyatnya saja, tetapi kalangan pemimpin-pemimpin dunia. Mengalami keadaan yang frustasi. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini? Saudara, bukan Allah tidak peduli, tapi Allah mengizinkan ini supaya manusia sadar, manusia mengingat akan adanya Allah di dunia ini. Mereka harus menghormati Allah. Dan di sini membuat Habakuk sadar ketika dia melihat bahwa ini terjadi bukan kebetulan, tapi Allah tidak membiarkan, tapi Allah mengizinkan ini terjadi supaya sadar manusia bahwa Allah yang harus dihormati. Dan sebab itu Habakuk berkata di sini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, dan semuanya dikatakan di sini, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jelas Alkitab mencatat di sini ada satu perubahan iman yang sangat drastis daripada Habakuk. Dia tidak mau terpengaruh dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Dia tidak mau imannya menjadi luntur, menjadi lemah dengan keadaan yang terjadi. Dia ingin supaya imannya bangkit kembali dan memandang kepada Allah. Dan dia mengangkat hatinya, dia mengangkat imannya kepada Allah. Dan dia memuji Allah, dia membesarkan nama Allah. Dia berkata, apapun yang terjadi, walaupun semua mengecewakan, semua bisa mengecewakan, tetapi aku akan memandang kepada Allah. Aku akan bersorak-sorak di dalam Allah dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jelas Alkitab mencatat di sini bahwa Habakuk memusatkan imannya, memandang kepada Allah yang hidup dengan cara pandang yang benar. Dia tidak mau melihat keadaan yang terjadi pada saat itu. Tetapi dia ingin memandang bahwa semua terjadi sebab Tuhan mengizinkan supaya manusia sadar dan manusia harus kembali kepada Allah, pencipta alam semesta dan pencipta manusia yang ada di muka bumi ini. Puji Tuhan saudara, saya tidak akan berkata panjang, tapi firman Tuhan saya tibakan di sini. Kita akan berdoa kepada Allah biar Tuhan menolong kita bisa mampu dan bisa melewati semua yang sedang terjadi hari-hari ini. Bapa terima kasih,
hamba sudah berhenti berkata-kata, tapi biar Roh-Mu yang kudus menjelaskan lebih dalam lagi dalam setiap kehidupan kami, supaya semua yang mendengar memberikan kekuatan, dikuatkan dan menjadi kuat dalam iman, dan fokus hanya kepada Yesus saja, Pencipta dan yang memberikan semua anugerah terindah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.